Tanpa sentuhan kasih sayang Allah, hati akan menjadi kebingungan. Ketika hati menjadi kebingungan, maka kita tidak akan mampu mengenali keagungan Tuhan. Kita tidak akan mampu mengenali keagungan Allah. Di hadapan pancaran cahayanya, seluruh pandangan atau penglihatan akan menjadi terkesima. Dialah Allah, Zat yang Maha mengetahui seluruh rahasia-rahasia yang tersimpan. Dialah Allah, Zat yang Maha mengenali segala apa yang terpendam di dalam lubuk hati yang terdalam. Dan dialah yang membolak-balikkan hati, yang Maha Pengampun, dan dialah Zat yang Maha menutupi aib, dan dialah Zat yang membebaskan seluruh penderitaan makhluknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kemuliaan dan keutamaan manusia, jika kita bandingkan dengan jenis makhluk yang lainnya, maka itu terletak pada kesiapan manusia untuk mengenal Allah. Itu terletak pada kesiapan manusia untuk mengenal Allah. Kemakrifatan kepada Allah yang akan membuat manusia mendapatkan keindahan atau kesempurnaan dan kebanggaan hidup di dunia. Dan di akhirat kelak ia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesanggupan manusia untuk mengenal atau bermakrifat kepada Allah itu adalah melalui hatinya, bukan melalui anggota tubuh jasmaninya. Bukan. Hatilah yang akan dapat mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Hatilah yang mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati pula lah yang akan berjalan menuju kehadiratnya. Dan terhadap hatilah kemungkinan apa yang ada di sisi Allah akan tersingkap. Terhadap hatilah kemungkinan apa yang ada di sisi Allah, maksudnya apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada manusia, itu akan tersingkap. Sedangkan seluruh anggota tubuh manusia itu tidak lebih dari sekedar pengikut atau pembantu hati menuju kepadanya. Dan hatilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia terbebas dan bersih dari yang selain Allah. Dan sebaliknya, ketika hati terhalang dari Allah, ia sibuk dan tenggelam dengan yang selain Allah, maka hatilah yang akan dituntut, hatilah yang akan diajak bicara dan yang akan dicela.
jika ia ingkar kepada Allah. Hatilah yang akan bahagia dan beruntung karena kedekatan hubungannya kepada Allah. Dan sebaliknya, hati pula lah yang akan dipermalukan, dicaci maki, dan akan disiksa jika ia kotor atau penuh dengan noda dan dosa. Hatilah pada hakikatnya yang taat kepada Allah, sementara yang terlihat pada kepatuhan anggota tubuh itu semata-mata karena pancaran sinarnya. Demikian pula dengan kemaksiatan dan kemungkaran terhadap Allah. Itu adalah tingkah laku hati yang diwujudkan dalam bentuk kekejian lahir. Jadi gelap dan terangnya hati itu akan tampak dalam bentuk amal perbuatan baik dan buruk secara lahiriah. Dia akan tampak. Dia akan tampak dalam bentuk amal perbuatan baik dan buruk. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, apa yang tertuang dari sebuah wadah, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah isi wadah tersebut. Hati ini bagaikan cermin. Dia bagaikan cermin yang dapat memantulkan berbagai bentuk benda yang mengarah kepadanya. Sehingga tampaklah bayangan yang bermacam-macam bentuk. Ibarat sebuah telaga, ia bagaikan telaga yang dapat dialiri air dari berbagai macam air sungai yang terkadang tidak terjamin kebersihan dan kejernihannya. Dapat pula telaga itu berisi air dari kedalaman telaga itu sendiri melalui sumber mata air yang memancar dari dalam. Hati yang melalui pintunya yang mengarah kepada indera luar itu akan mampu menampung dan menyerap ilmu melalui proses pembelajaran. Sedangkan melalui pintunya yang mengarah ke alam malakut, ia akan dapat menyerap ilmu melalui jalan ilham. Jadi kesiapan manusia untuk mengenal atau bermakrifat kepada Allah itu adalah melalui hatinya. Melalui hatinya, bukan melalui anggota tubuh jasmaninya. Bukan. Hanya hatilah yang dapat mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Hatilah yang mengadakan interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.